Om Swastiastu, perkenalkan saya dari kelompok 5. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Komang Erdiasu dengan NIM 2017051187. Dan saya di sini akan memperkenalkan nama anggota saya. Yang kedua, Ninyoman Indah Wisnawati dengan NIM 2017051197. Yang ketiga, Kade Ayu Veronica dengan NIM 2017051211. Yang keempat, Nimade Sukmawardani dengan NIM 2017051213. Perkenalkan, nama saya Nimade Sukmawardani dengan NIM 2017051213. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian utang jangka panjang. Utang jangka panjang yaitu suatu kewajiban perusahaan keuangan yang dapat dilunaskan dalam jangka waktu yang lama, bahkan ada batasan jatuh tempo hingga 5-20 tahun, sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Adapun utang jangka panjang dibagi menjadi dua, yaitu utang hipotek, yaitu suatu contoh utang jangka panjang yang dimana menggunakan jaminan berupa barang tak bergerak dan aset tetap, misalnya rumah atau gedung. Yang kedua, utang obligasi, yaitu suatu jenis utang dengan cara meminjamkan surat-surat berharga. Adapun kesepakatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak. Baik, perkenalkan, nama saya Ninyoman Indah Wisnawati dengan NIM 2017051197. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Adapun materi selanjutnya adalah prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang jangka panjang di neraca. Jadi terdapat 4 prinsip-prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang jangka panjang di neraca. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, utang jangka panjang harus dijelaskan dengan cukup dalam neraca. Nah, maksud dari prinsip ini adalah setiap jenis utang jangka panjang harus disajikan secara terpisah di dalam neraca dan diberikan catatan kaki yang cukup. Penjelasan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang meliputi nama utang, jumlah utang, tanggal jatuh tempo, tarif bunga, pembatasan dalam pembagian dividen, dan penjelasan jumlah serta jenis aktiva yang dijaminkan. Kemudian, prinsip yang kedua adalah pemisahan kelompok utang jangka panjang. Nah, pada umumnya, utang jangka panjang dipisahkan menjadi 2 kelompok. Utang jangka panjang yang ditarik dengan perjanjian tertulis seperti contohnya adalah utang bank dan utang obligasi. Kemudian kelompok yang kedua adalah utang jangka panjang yang tidak disertai dengan perjanjian tertulis seperti contohnya adalah pengkreditan yang ditangguhkan, jaminan dari pelanggan, serta utang garansi produk. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah perlakuan terhadap utang obligasi yang dilunasi. Obligasi yang dilunasi yang dibeli sebagai treasury bond dan yang belum dikeluarkan lagi harus disajikan dalam neraca sebagai pengurang jumlah obligasi yang diizinkan untuk dikeluarkan sebesar nilai nominalnya. Treasury bond ini tidak boleh disajikan sebagai aktiva. Kemudian prinsip yang keempat adalah perlakuan terhadap utang obligasi. Nah, utang obligasi dapat disajikan dalam neraca pada nilai nominalnya dan dicantumkan pula tanggal jatuh tempo serta tarif bunganya. Kemudian, materi selanjutnya adalah tujuan audit terhadap utang jangka panjang. Nah, jadi di sini terdapat 6 tujuan dilakukannya audit terhadap utang jangka panjang. Adapun yang pertama adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo utang jangka panjang yang dicantumkan di dalam neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi utang jangka panjang yang disajikan di dalam neraca. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo utang jangka panjang bank, utang obligasi, premi, dan diskonto utang obligasi, utang sewa, serta lainnya. Kemudian, tujuan yang kedua adalah membuktikan asersi kelengkapan utang jangka panjang yang dicantumkan di dalam neraca. Hal ini dilakukan guna untuk membuktikan bahwa utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca mencakup semua kepentingan kreditur terhadap
aktiva entitas pada tanggal neraca, dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dalam tahun yang diaudit. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membuktikan asersi penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Jadi dalam hal ini, akun utang jangka panjang bank, akun utang obligasi, akun premi dan diskonto obligasi, akun utang wesel jangka panjang, akun utang sewa, serta akun utang pensiun harus disajikan dalam neraca dengan penjelasan tertentu sebagaimana diatur dalam prinsip akuntansi tersebut. Kemudian tujuan yang keempat adalah membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Auditor membuktikan apakah saldo utang jangka panjang mencerminkan kepentingan kreditur yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang selama tahun yang diaudit. Kemudian yang kelima, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca. Nah, dalam hal ini dilakukan dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca yang diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum. Kemudian tujuan yang terakhir adalah membuktikan asersi klaim kreditur dan aktiva entitas pada tanggal neraca. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Kade Ayu Veronica dengan NIM 2017051211. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang asersi dalam akun hutang jangka panjang dan akun penilaiannya. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Sebelum auditor melakukan suatu pengujian mengenai kewajaran saldo utang jangka panjang yang dicantumkan di dalam neraca, dia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi utang jangka panjang yang disajikan di dalam neraca. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo utang jangka panjang bank, utang obligasi premi dan diskonto obligasi, utang sewa, utang pensiun yang dicantumkan di neraca dengan akun utang jangka panjang bank, akun utang obligasi, akun premi diskonto obligasi, akun utang wesel jangka panjang, akun sewa, akun utang pensiun dalam buku besar, dan selanjutnya ke jurnal penerimaan kas cek register. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Auditor membuktikan apakah saldo hutang jangka panjang mencerminkan kepentingan transaksi yang berkaitan dengan hutang jangka panjang selama tahun yang diaudit. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor melakukan berbagai pengujian substantif sebagai berikut. Yang pertama ada pengujian analitik, kemudian pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan hutang jangka panjang dan biaya bunga. Yang terakhir ada review terhadap otorisasi dan kontrak penarikan hutang jangka panjang dan konfirmasi dari kreditur dan bond trust. Yang ketiga ada membuktikan asersi kelengkapan utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Untuk membuktikan bahwa utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca mencakup semua kepentingan kreditur terhadap aktivitas entitas pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dalam tahun yang diaudit, auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, pengujian analitik. Yang kedua, pemeriksaan bukti transaksi yang berkaitan dengan hutang jangka panjang dan biaya bunga. Yang ketiga, review terhadap perjanjian hutang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Dan konfirmasi dari kreditur dan bond trust. Yang keempat ada membuktikan
asersi penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Penyajian di dalam neraca harus dengan penjelasan sebagaimana diatur dalam prinsip akuntansi tersebut. Dengan demikian, untuk membuktikan asersi penilaian hutang jangka panjang yang dicantumkan pada neraca, auditor melakukan pengujian substantif sebagai berikut, yaitu prosedur audit awal, pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan hutang jangka panjang dan biaya bunga, review terhadap perjanjian hutang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, konfirmasi dari kreditur dan bond trust, dan penghitungan kembali biaya bunga. Yang kelima, membuktikan asersi kepentingan stockholder interest yang dicantumkan di neraca. Untuk membuktikan klaim kreditur atas aktiva entitas pada tanggal neraca, auditor melakukan pengujian substantif sebagai berikut. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan hutang jangka panjang dan biaya bunga, review terhadap perjanjian hutang jangka panjang, dan mempelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, dan konfirmasi dari kreditur dan bond trust. Dan yang terakhir, atau yang keenam, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan yang dicantumkan di neraca. Penyajian dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan harus didasarkan pada PABU. Pengujian substantif terhadap hutang jangka panjang diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan membuktikan apakah unsur hutang jangka panjang telah disajikan dan diungkap oleh klien di neraca sesuai dengan PABU. Satu-satunya pengujian substantif untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan hutang jangka panjang di neraca adalah dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan hutang jangka panjang di neraca yang diaudit dengan PABU melalui berbagai prosedur berikut ini. Yang pertama, review terhadap perjanjian hutang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal dalamnya. Kemudian pemeriksaan terhadap klasifikasi hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca, dan pemeriksaan terhadap pengungkapan yang bersangkutan dengan hutang jangka panjang. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada prosedur audit awal. Prosedur awal dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, usut saldo utang jangka panjang yang tercantum di neraca ke saldo akun utang jangka panjang yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun utang jangka panjang di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar bisa dalam jumlah dan sumber postingan dalam utang jangka panjang. Yang keempat, utang saldo akan akun utang jangka panjang, kertas kerja tahunan yang lalu. Yang kelima, usut postingan pendebitan dan perkreditan utang jangka panjang ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang selanjutnya, pengujian terhadap akun rinci. Yang pertama, minta atau buatlah daftar hitung jangka panjang. Yang kedua, minta atau pelajari kopi trust industry dan surat perjanjian penarikan kredit jangka panjang. Yang ketiga, periksalah kesesuaian penilaian hutang jangka panjang dengan PABU. Yang keempat, hitung kembali artisasi primer obligasi dan diskonto obligasi. Yang ketiga, selanjutnya, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, periksa klarifikasi hutang
jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca. Yang kedua, mintalah perjanjian hutang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terhadap di dalamnya. Yang ketiga, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan hutang jangka panjang. Baik, karena presentasi dari kami sudah selesai. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.